Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, yaitu menyelesaikan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dengan metode substitusi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari menyelesaikan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dengan metode grafik. Nah, di tugas yang terakhir pasti siswa-siswi agak kesulitan dalam menyelesaikan sistem tersebut dengan metode grafik karena menentukan titik X-nya itu ada di berapa, karena kenyataannya jawabannya titik X-nya itu bukan suatu bilangan bulat, sedangkan kita menggunakan diagram Cartesius yang dibantu dengan bilangan bulat gitu, di diagram Cartesiusnya. Nah, kedepannya untuk mempermudah mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, kita akan gunakan metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode yang mempermudah untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, untuk yang metode grafik itu tidak selamanya suatu sistem dapat mudah dicari penyelesaiannya dengan metode grafik. Nah, untuk metode substitusi sendiri lebih mudah diterapkan daripada metode grafik. Nah, yang terpenting dari pembelajaran kemarin yaitu menyelesaikan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dengan metode grafik, kita tahu gitu penyelesaian, mencari kesimpulan dari penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Nah, kita lanjut saja sekarang langsung ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama, diketahui sistem persamaan dua variabel linear kuadrat sebagai berikut. Nah, yang pertama kita substitusi persamaan. Ini kita anggap persamaan 1, ini kita anggap persamaan 2. Nah, substitusi persamaan 1 atau 2 ke 1 atau mau sebaliknya tidak apa-apa. Nah, ini jadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan X plus 2. Nah, yang dimaksud substitusi itu adalah mengganti suatu nilai dengan nilai yang lain. Di sini kita punya nilai Y itu dari persamaan kedua itu yaitu X kuadrat min 2X min 8. Nah, disubstitusikan nilai Y ini itu ke persamaan ke-1 yaitu Y sama dengan X plus 2. Artinya kita ganti nilai Y ini dengan nilai Y dari persamaan kedua yaitu X kuadrat min 2X min 8. Setelah ini kita operasikan jadi X kuadrat min 2X min X min 8 min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, ini disebut persamaan kuadrat sekutu. Nah, dari persamaan kuadrat sekutu ini kita faktorkan persamaan kuadrat sekutu. Jadi X min 5 kali X min 2 sama dengan 0. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, yang harus kita ingat ketika waktu di SMP, untuk memfaktorkan itu misalkan ada X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita buat
kurung dulu, tanda kurung, dalam kurung seperti ini. Dan di sini kan otomatis di sini tuh ada x kuadrat. Berarti kan di sini x dikali x kuadrat. Nah, lalu kita cari yang di sini. Dan di sini ketika dikalikan harus sama dengan, nah, nilai yang di sini itu ketika dikalikan hasilnya harus negatif 10, dan ketika ditambah hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, angka berapa yang bisa memenuhi? Nah, angka negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Nah, negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Jadi yang memenuhi adalah negatif 5 dan 2. Jadi di sini x min 5 x plus 2. Mau nulisnya seperti ini boleh, atau misalkan x plus 2 nya dulu terlebih dahulu kali x min 5 sama dengan 0. Ini tidak apa-apa, sama saja. Nah, setelah kita mendapatkan faktornya yaitu x min 5 kali x min 2, maka kita cari akarnya itu. Kan ini artinya apa? X min 5 dikali x min 2 hasilnya 0. Artinya kita tahu perkalian sebuah angka dikali berapa yang hasilnya 0 pasti ya dikali 0 gitu. Bisa aja yang ini itu sama dengan 0 atau yang ini sama dengan 0. Jadi bisa saja x min 5 nya sama dengan 0 atau x min 2 nya sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan, oh maaf, ini x min 5 dan x plus 2 ya. Jadi ini x plus 2. Nah, x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah menemukan nilai-nilai x-nya. Setelah kita menemukan nilai x-nya, kita cari nilai y-nya. Nah, nilai-nilai x ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Tapi kita ya cari yang mudah didapat, yaitu ke persamaan 1. Jadi kita substitusi ke persamaan 1y sama dengan x plus 2. Nah, pertama, jika x-nya sama dengan 5, maka y sama dengan 5 tambah 2, atau y-nya itu nanti jadi sama dengan 7. Nah, didapat y sama dengan 7. Yang kedua, kita substitusikan x sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini y-nya sama dengan 0. Jadi ini untuk x sama dengan min 2. Nah, berarti titiknya adalah, atau penyelesaiannya adalah, yang pertama 5,7 dan yang kedua min 2,0. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Bisa ditulis himpunan penyelesaian 5,7, min 2,0. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Lebih gampang daripada metode grafik. Memang kedepannya akan kita gunakan adalah untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, yaitu dengan cara metode substitusi, tidak dengan metode grafik. Nah, kemarin di pertemuan pertama metode grafik, yang penting kita tahu gitu ketika kita akan mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dengan metode grafik. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya. Diketahui sistem persamaan dua variabel linear kuadrat sebagai berikut. Dari sini ada dua persamaan. Yang pertama 2x kuadrat min y kuadrat sama dengan min 2. Yang kedua 3x min y sama dengan min 5. Nah, di sini berbeda. Di contoh yang pertama, kita tadi persamaannya sudah langsung y sama dengan dua-duanya. Nah, di sini belum
memunculkan Y sama dengan. Maka dari itu langkah pertamanya kita munculkan dulu Y sama dengan. Pilih salah satu, mau dari persamaan ke-1 atau persamaan kedua, tapi harus kita ingat kita cari dari persamaan yang termudah. Yang termudah berarti yang kedua, yang 3x min Y sama dengan min 5. Dari sini persamaannya kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan, berarti min Y sama dengan min 5 min 3x, atau Y sama dengan, ini karena negatif semua kita kali, biar jadi Y sama dengan, kita kali dengan negatif, berarti Y sama dengan 5 plus 3x. Nah, setelah kita dapat, kita namai yang ini persamaan ketiga. Walaupun persamaan ketiga dan kedua itu sama saja, tetapi yang membedakan hanya bentuknya, nilainya tidak berbeda, tapi bentuknya yang berbeda. Ini sekarang langkah keduanya, kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan 1. Didapat 2x kuadrat dikurangi, nah Y ini, Y sama dengan ini, kita ganti ke Y yang ini, Y kuadrat, diganti dengan 5 tambah 3x. Jangan lupa di sini kan Y-nya pangkat 2, berarti di sini juga 5 tambah 3x dalam kurung pangkat 2 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya ini 2x kuadrat dikurangi. Nah, ini kita uraikan. Kan 5 tambah 3x kuadrat itu jadi 5 ditambah 3x dikali 5 ditambah 3x kan. Ini kali ini seperti biasalah jika mengkalikan suatu aljabar gitu. Ini berarti jadi jangan lupa karena tanda depannya negatif, kita kurungin dulu. Jadi 25, 5 kali 5 25, lalu 5 kali 3x yaitu 15x maksudnya. Lalu selanjutnya 3x kali 5 sama 15x tambah 3x kali 3x 9x pangkat 2 sama dengan negatif 2. Nah, ini kita lanjutkan ke atas, yaitu jadi 2x kuadrat. Nah, sekarang kita pisahkan yang x pangkat 2 dengan yang x pangkat 2, yang x saja dengan yang x saja. Nah, di sini 2x kuadrat dikurangi positif 9x kuadrat, jadi dikurangi 9x kuadrat. Selanjutnya ini 15x sama 15x 30x, karena tandanya depannya negatif jadi kita ikut negatif 30x. Lalu ini 25 nya positif, depannya negatif jadi negatif 25. Ini negatif 2 nya pindah ruas, atau kita bukan pindah ruas, kita yang ruas sebelah kanannya kita sama dengan 0 kan, berarti jadi plus 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 yaitu 0. Ini jadi negatif 7x kuadrat dikurangi 30x dikurangi 23 sama dengan 0. Berarti ini agar lebih mudah kita kali negatifnya, jadi 7x kuadrat dikurangi ditambah 30x, lalu di sini ditambah 23 sama dengan 0. Dari sini selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita faktorkan. Jadi apa? Ini pasti 7x kali x kali 1, ini 23. Kenapa? Coba ketika dikalikan ini pasti hasilnya sama seperti ini, sama dengan 0. Jadi akarnya kita dapat x 7x sama dengan ditambah 23 sama dengan 0, yaitu
X sama dengan negatif 23/7. Yang satu lagi atau X sama dengan ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kita pindah ke sini. Dari sini kita sudah dapat, maka dari itu kita substitusikan untuk mencari nilai Y. Kita substitusikannya ke persamaan ketiga aja agar lebih mudah. Ini di sini jadi untuk X-nya sama dengan negatif 23/7 maksudnya. Itu maka Y sama dengan 5 ditambah 3 kali negatif 23/7. Ini sama dengan 3 kali negatif 23 itu negatif 69. Yang ini jadi ini negatif 69/7. Negatif 69/7 tambah 5 dikurangin 69 per negatif ya 69/7. Jadi berapa di sini? Kita samakan dulu penyebutnya. 35/7 dikurangi 69/7. Nah, sini jadi hasilnya sama dengan negatif 34/7. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 5 ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya HP-nya itu sama dengan yang pertama min 23/7, negatif 1, titik pertamanya, titik keduanya min 1,2. Selanjutnya contoh ketiga, yaitu ini contoh atau soal dari tugas minggu lalu yang sudah ditugaskan. Nah, yang minggu lalu itu tugasnya itu kita akan lancar ketika sudah mencari gambar atau grafik, sudah menggambarkan grafik dari kedua persamaan di sini. Nah, setelah itu pasti agak kesulitan ketika mencari nilai si titik potongnya itu. Nah, untuk mencari nilai titik potongnya itu ya pasti sulit karena nilai atau penyelesaiannya itu tidak berbentuk bilangan bulat. Maka dari itu dengan metode grafik kita tidak akan bisa menemukan titiknya, kecuali metode grafiknya itu kita menggunakan aplikasi gitu, sebuah aplikasi. Tetapi jika mencari dengan metode grafik dengan cara manual itu dirasa akan sangat sulit. Maka dari itu untuk soal-soal sistem persamaan dua variabel linear kuadrat ya selanjutnya kita agar lebih mudah kita gunakan metode substitusi. Nah, metode grafik kemarin ya dijadikan pengalaman atau pengetahuan bahwa untuk mencari metode grafik ya caranya seperti itu, walaupun tidak semuanya mudah gitu dengan metode grafik. Nah, kita langsung saja jawab. Di sini seperti biasa langkah 1, berarti ini keduanya udah berbentuk Y sama dengan, maka dari itu kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 itu kita misal yang ini, berarti arti dari substitusi itu kita ganti nilai Y yang persamaan 1 nih dengan nilai Y yang persamaan 2. Nilai Y persamaan 2 itu ya itu X kuadrat plus 2X min 3. Maka di sini Y sama dengan karena kita sudah substitusi berarti X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan X plus 1. Nah, kita ruas sebelah kanannya kita buat sama dengan 0 kan, jadi X kuadrat plus 2X dikurangi X
dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti di sini x kuadrat plus x dikurangi 4 sama dengan 0. Lanjut. Berarti di sini apakah bisa dengan cara faktor biasa nilai ini? Oh, sepertinya sangat sulit jika kita faktorkan dengan cara biasa. Maka dari itu kita gunakan cara cari faktornya dengan cara rumus ABC, yaitu rumusnya x ke 1 dan x kedua itu sama dengan min b plus minus akar diskriminan, atau kita langsung tulis saja b kuadrat min 4ac per 2a. Nilai b nya yang mana, nilai a nya yang mana, c nya yang mana. Nah, nilai bukan nilai, maksud akar dari persamaan kuadrat itu ketika bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini a-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Berarti untuk di sini a-nya itu adalah a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 1 juga, c-nya sama dengan min 4. Jadi 1 2 tuh sama dengan min b, berarti min 1 plus minus b kuadrat yaitu 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali a hanya 1 dikali c, c nya min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus ini 1 pangkat 2 1 dikurangi 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 4 positif 16 per 2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 17 per 2. Nah, jadi akarnya yang pertama x-nya itu sama dengan min 1 plus akar 17 per 2. Nah, yang keduanya x sama dengan min 1 dikurangi akar 17 per 2. Nah, ini akarnya. Nah, kita tulis dulu di sini. Kita sudah dapat x sama dengan min 1 yang pertama akar 17 per 2. Nah, yang keduanya x sama dengan min 1 min akar 17 per 2. Nah, yang kemarin sudah mengumpulkan, sudah ada yang benar, sudah menentukan ininya, walaupun belum diberitahu rumusnya, tapi sudah ada yang dapat sampai seperti ini. Bapak sangat apresiasi untuk yang jawaban di tugasnya sudah sama seperti ini. Nah, kita hapus dulu. Nah, setelah kita dapat, kita seperti biasa cari nilai y-nya. Nah, cara mencari nilai y-nya itu ya kita substitusikan nilai x-nya terhadap persamaan 1 atau 2. Nah, kita pilih yang lebih mudah yaitu persamaan 1. Jadi kita ganti y sama dengan x-nya, kita ganti min 1 plus akar 17 per 2 tambah 1. Ini untuk yang ini untuk x-nya ya, yang sama dengan min 1 plus akar 17 per 2. Nah, ini kita uraikan dulu, samakan dulu penyebutnya biar enak lah gitu. Min 1 plus akar 17 ini kita ubah, 1 itu bisa kita ubah 2 per 2, ini per 2 juga. Jadi y sama dengan, nah di sini kan udah sama penyebutnya, kalau udah sama kita jumlahkan min 1 tambah 2 yaitu 1, jadi 1 plus akar 17 per 2. Nah, titik yang pertama berarti
min 1 plus akar 17 per 2, 1 plus akar 17 per 2. Nah, untuk X yang sekarang untuk X yang sama dengan min 1 min akar 17 per 2 itu berarti Y nya sama dengan, kita ganti min 1 min akar 17 per 2 plus 1. Jadi berapa? Ini masih sama seperti min 1 min akar 17 per 2 plus 2 per 2. Nah, ini jadi Y nya itu sama dengan 1 min akar 17 per 2. Jadi ini kepasangan dengan yang ini, lalu yang ini berpasangan dengan yang ini. Yang ini maksudnya yang udah sederhana. Jadi kita tulis HP himpunan penyelesaiannya. Yang pertama min 1 plus akar 17 per 2, min 1 plus bukan min 1 plus akar 17 per 2. Nah, titik yang keduanya min 1 min akar 17 per 2, 1 min akar 17 per 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ini menggunakan metode substitusi juga butuh bantuan dengan rumus ABC atau, nah, sedangkan kita kemarin atau Bapak tugaskan ini dengan cara metode grafik. Nah, untuk sampai hasil mencari titiknya pasti tidak akan ada yang sanggup untuk mencari, karena nilainya juga ini dalam bentuk akar, tidak bulat. Nah, maka dari itu pembelajaran tugas kemarin itu dimaksudkan untuk bahwa untuk mencari sistem persamaan dua variabel linear itu yang lebih mudahnya kita bisa gunakan metode substitusi, bukan metode grafik, karena metode grafik kelemahannya ya seperti itu, ketika tidak bulat si penyelesaiannya susah untuk dicari. Nah, pembelajaran pada minggu kali ini cukup sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan via WhatsApp atau grup. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.